Tipuan paling besar yang dialami oleh manusia itu bukan karena ditipu orang lain, tapi karena ditipu oleh pandangannya sendiri. Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward. For there you have been, and there you will always long to return. Begitu engkau tahu rasanya terbang, selamanya engkau akan berjalan di muka bumi dengan mata menatap langit. Karena engkau pernah di sana, dan kesanalah engkau akan selalu rindu untuk kembali. Jadi ini dimensi spiritual, dimensi rohaniah manusia. Jadi kalau kita pernah mulia, kalau jiwa kita ngerti indahnya dunia level tinggi, maka hidup kita akan berkiblat ke sana. Itu kalau pakai bahasa sufi, kalau kita bisa menemukan nikmatnya, asyiknya, dekat dengan yang tinggi-tinggi, maka dunia bawah tidak akan ada artinya. Kalau hanya kenikmatan fisik yang kita kenal, ya kiblat kita akan ke situ-situ saja. Tapi kalau kiblat kita lebih tinggi dari itu, lebih dahsyat dari itu, biasanya ya itu yang akan jadi tumpuan perhatian kita. Jadi hubungannya dengan mimpi tadi. Mimpimu setinggi apa? Itu biasanya sejauh pengalamanmu. Anak kecil yang belum mengalami apa-apa, mimpinya mungkin hal yang rendah. Pingin punya mesin yang bisa mengeluarkan permen terus misalnya. Pingin punya, itu kan karena dunianya itu. Makanya coba lihat Doraemon itu, bisa keluar mesin macam-macam, tapi kan yang diminta yang sesuai kebutuhan anak kecil sebesar Doraemon. Coba kalau kamu yang punya Doraemon, wah bahaya. Yang kamu minta mesti yang aneh-aneh. Kenapa bisa beda? Level dunia yang pernah kamu alami, dunia idealmu hanya selevel itu. Gitu loh. Kalau kamu ngerti dunia level sangat tinggi, kalau itu kan skywalk, dunia atas. Kalau dalam dunia sufi mungkin ya, kalau kamu ngerti indahnya dunia dekat dengan Allah, mungkin mesinnya Doraemon kamu minta, aku minta alat yang bisa dekat sama Allah terus ngono. Tapi kan tidak mungkin begitu. Karena yang punya Doraemon anak kecil, yang diminta level anak SD. Meskipun harusnya Doraemon sudah punya cucu. Karena dia umurnya kan Nobita itu mulai zaman saya kecil, dia sudah kecil. Apalagi sekarang. Kayak jadi mimpinya orang biasanya sejauh pengalamannya dia. Kalau dia mengalami dunia level tinggi, maka itu yang akan dia kejar. Tapi kalau hanya dunia level rendah yang pernah dia alami, ya mimpinya tidak akan jauh-jauh dari itu. Itu kayak ceritanya Khalil Gibran tentang perdebatan antara pohon kelapa dan rumput. Jadi satu ketika rumput ini mengejek pohon kelapa, ngapain kamu tinggi-tinggi? Kalau ada angin besar kamu akan roboh, patah, jatuh. Mbok kayak aku ini, di bawah saja enak. Ada angin, ada gempa, ada aman, aku ndak roboh-roboh, aku cuma kecil terus lentur. Tapi katanya pohon kelapa, ndak, kamu di bawah ya, yang bisa kamu lihat hanya dunia kecil sekelilingmu saja. Meskipun resikonya ya
juga kecil. Aku tinggi, resikoku besar, tapi aku bisa melihat dunia lebih luas dibandingkan dirimu. Ya memang beresiko, mungkin ada angin, ada gempa, ada apa, aku akan roboh mati. Tapi aku sudah tahu dunia yang lebih luas dan lebih indah. Sementara engkau mungkin umurmu panjang, tapi ngertimu hanya itu-itu saja. Nah itu kamu cari di buku-bukunya Khalil Gibran ada. Oke, terus nah ini kamu ingat-ingat ya. Tipuan paling besar yang dialami oleh manusia itu bukan karena ditipu orang lain, tapi karena ditipu oleh pandangannya sendiri. Banyak orang yang tertipu, terjebak oleh pandangannya sendiri. Biasanya kecenderungannya orang itu kalau merasa menemukan kebenaran, merasa cocok dengan satu pandangan, terus dia berhenti di situ. Tidak sadar bahwa pandangan kebenaran yang dia temukan itu ada konteksnya, ada ruangnya, ada waktunya. Mungkin tidak selamanya benar atau tidak di semua tempat benar. Tapi banyak orang yang menganggap pandangannya selalu benar kapanpun dan dimanapun. Akhirnya apa? Dia tertipu oleh pandangannya sendiri. Jadi ya hidupnya akan susah karena pandangannya sendiri. Jadi coba kamu cek ya dalam hidupmu, mungkin kebenaran-kebenaran, wawasan-wawasan, pemahaman-pemahaman yang kamu miliki, jangan-jangan itu yang membuat hidupmu susah. Jadi kamu tertipu oleh pandanganmu sendiri tentang kebenaran. Mungkin kamu menganggap A ini benar, tapi terus situasi berubah sehingga tidak relevan. Tapi kamu tetap mempertahankan A ini karena kamu anggap sekali benar tetap benar kapanpun dan dimanapun. Akhirnya hidupmu susah karena tidak nyambung dengan kenyataan. Jadi tipuan paling besar yang diderita manusia adalah dari pandangannya sendiri. Maka sering-sering istighfar. Kamu ternyata yang banyak menyusahkanmu itu tidak dari luar dirimu, tapi dirimu sendiri. Engkau sendiri yang menyusahkan dirimu sendiri. Maka hati-hatilah dengan pandanganmu, perspektifmu, pemahamanmu. Terus kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya, pengalaman adalah penuntun terbaik dibandingkan kata orang. Secanggih apapun kata orang, dia akan kalah oleh pengalaman. Puluhan orang bilang warung di situ ndak enak. Begitu kamu ke sana, lah kok enak? Yang kamu percaya kan pengalamanmu dan bukan kata-kata banyak orang tadi. Ilustrasinya begitu. Jadi pengalaman adalah penuntun terbaik dibandingkan kata orang. Wisdom is the daughter of experience. Kebijaksanaan adalah anak dari pengalaman. Tidak usah tanya bapaknya siapa. Ya bapaknya ya dirimu, yang punya akal, pikiran, dan pengalaman. Anaknya namanya kebijaksanaan.